Apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi itu menggambarkan apa yang ada di fakultas kita sebagai suatu, kalau kita lihat nanti dalam pembahasan ini kaitannya ada dengan budaya organisasi. Dan seperti yang dikatakan oleh Ibu Gurit tadi, panitia ini bersiap-siapnya nggak lebih dari 2 minggu, dan pada saat itu pun kita membahas bersama-sama karena dalam ulang tahun fakultas atau Dies Natalis selalu ada orasi ilmiah. Siapa yang mau orasi? Karena semuanya ditodong tidak berhasil, terpaksalah todongan kembali ke diri sendiri kan begitu. Dan inilah hasilnya todongan yang sementara itu hanya disiapkan dalam 2 minggu. Dan maaf memang tidak ada tulisan yang dicetak karena katanya lebih baik scriptless, dan apa yang tertayang di sini nanti akan dimuat di web Fakultas Psikologi. Jadi kembali ke apa yang dikatakan sebagai temanya adalah akan membahas mengenai kolaborasi menuju sinergi kerja. Baik, saya akan cepat saja karena waktunya yang terbatas. Walaupun dalam slide-nya banyak, mungkin beberapa akan saya lomati. Mari silakan Pak Umar, lomati saya. Nah, yang lagi semuanya adalah bahwa di era sekarang semua organisasi menghadapi tantangan yang berat. Demikian juga dengan fakultas kita. Tantangan dari kompleks, baik dari luar maupun dari dalam. Kita fakultas sebagai banyak kompetitornya. Undang-undang, masalah yang dihadapi oleh UI adalah kita PP 166 atau 152 itu menimbulkan problem. Kebutuhan ekonomi, perkembangan teknologi, knowledge yang berkembang terus. Berarti dosen harus lari berkembang terus mencari mengembangkan kompetensinya. Dalam organisasi selalu akan ada perubahan pimpinan, perubahan peraturan dan sebagainya. Maka ini semua mengakibatkan bahwa cara pemecahan masalah yang ada seringkali sudah tidak efektif. Organisasi selalu harus mencari bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Diperlukan pendekatan yang baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Nah, pencapaian tujuan organisasi bukan merupakan garis lurus. Karena selalu ada gejolak-gejolak, ada permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, organisasi itu harus develop, harus change. Pertanyaannya, siapa kita untuk develop sebagai Fakultas Psikologi UI? Siapa kita untuk change? Ya. Karena organizational performance tidak bisa lepas dari development and change yang terjadi pada organisasinya. Nah, untuk itu salah satu hal yang akan ditawarkan adalah pembahasan mengenai kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah collaborare dalam bahasa Latin. To labor together. Labor, bekerja bersama. Itu merupakan proses di mana semua individu dalam organisasi bekerja sama untuk sampai tujuan organisasi. Kita lihat tadi dari tayangan bahwa untuk tujuan Dies, maka semua berkumpul dalam waktu singkat pun bisa menghasilkan sesuatu. Dari gambaran yang dilihatkan oleh Ibu Dewi tadi, banyak kegiatan-kegiatan. Kalau kita berkolaborasi bersama-sama, maka kita bisa menghasilkan sesuatu karena kita punya tujuan bersama. Nah, kolaborasi terjemahkan adalah bekerja sama. Interaksi manusia pada dasarnya adalah bekerja bersama, bukan kompetisi. Jadi manusia pada dasarnya memang punya hasrat besar buat berkolaborasi. Tapi dalam perkembangannya banyak faktor-faktor yang membuat kita jadi berkompetisi, banyak membuat kita konflik dengan yang lain. Banyak bukti atau penelitian menunjukkan bahwa bekerja sama adalah sifat alamiah manusia. Efektif dalam mencapai tujuan. Apalagi di zaman sekarang, organisasi selalu mencapai tujuannya melalui teamwork. Tidak ada organisasi yang berhasil kalau hanya individual. Ya. Kompetensi pada dasarnya bersifat destruktif, kecuali bisa dikelola dengan optimal. Sehingga kalau kita bicara kolaborasi bekerja sama, sebetulnya kita bicara teamwork. Together, everyone achieve more. If we work together, we work as a team, it means that everyone achieve more. Bukan hanya satu orang, tapi semua dalam tim itu mencapai sesuatu yang lebih. Nah, berarti kolaborasi berdaya guna dalam mencapai tujuan organisasi
Dia akan meningkatkan secara efektif orang yang ada dalam organisasi, meningkatkan kualitas hubungan antar anggota tim. Kenapa? Karena kita berinteraksi secara positif, mencapai hasil yang lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri. Dalam kolaborasi, kita menghargai pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang ada dimiliki oleh rekan kita. Jadi dalam kolaborasi, kita bukan melihat diri kita sebagai sesuatu yang lebih dari yang lain, tapi kita menghargai knowledge, experience, dan competence of the others. Kepemimpinan yang ada di dalam harusnya mendorong partisipasi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu dalam kolaborasi, kepemimpinan pun penting. Nanti akan dibahas kepemimpinan seperti apa yang penting dalam kolaborasi. Pengembangan pribadi berdasarkan perspektif holistik, artinya apa? Dalam pendekatan tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi itself. Nah, yang penting ini, kolaborasi dasarnya adalah komunikasi timbal balik atau dua arah yang terbuka, open reciprocal communication. Unsur-unsur dalam kolaborasi ada inclusion, dukungan, apresiasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Karena namanya collaborate, it means not only one person leading. Selalu ada inklusi bersama-sama, pride, ada kebanggaan, ada semangat untuk bekerja bersama-sama. Sehingga pada saat kita, misalnya contohnya, waktu Ibu Gurit meminta teman-teman untuk membantu, bukan saya nggak mau, males nggak ada waktu, tapi mereka lihat, ada teman yang perlu dibantu. Mari kita angkat ini bersama-sama sebagai beban bersama. Oleh karena itu, hasilnya bisa kita lihat pada hari ini. Ada devotion, tanggung jawab dalam keterlibatan ini. Dedication, dedicate, mendedikasikan kemampuan, keterampilan, pengalaman untuk mencapai tujuan. Ada trust. Ini semua tidak akan ada artinya kalau tidak ada trust. Salah satu trust adalah not blaming each other. Tidak merasa bahwa saya lebih dari yang lain. Sangat penting adanya trust dalam berkolaborasi. Dan trust tidak bisa terbina hanya satu arah. Kalau Ibu Gurit tidak punya hubungan yang cukup baik dengan teman-teman yang lain, kalau Ibu Gurit tidak dipercaya oleh teman-temannya, teman-teman pasti tidak mau diangkat sebagai panitia. Tapi karena ada trust, kalau Ibu Gurit yang mimpin, saya mau. Oke, kita kerja sama-sama, maka kolaborasi. Nah, kolaborasi pun ada macam-macam. Ada sebagian networking, itu pun kolaborasi, tapi lebih pada membangun jejaring. Ini lebih banyak pada IT dan pada social relation sekarang. Lalu coordination, to coordinate, menyamakan koordinasi, menyamakan langkah. Cooperation, operasi bersama, kegiatan bersama. Yang paling diharapkan adalah terjadinya kolaborasi, bekerja bersama, bukan sekedar menyamakan langkah, bukan sekedar menyamakan visi-misi tujuan yang kita capai. Faktornya apa yang harus penting adalah adanya peran dan tanggung jawab yang jelas. Berarti distribution of responsibility, ada job desk yang jelas, ada gambaran tugas yang jelas. Menghargai bahwa masing-masing individu itu punya pengalaman, punya kekuatan. Ada perencanaan, dan perencanaan itu tidak linear, setiap saat bisa berubah. Seperti gambar tadi pada awal bulan, tujuan organisasi selalu berubah. Persisten, selalu berada mengejar apa yang kita inginkan. Kembali komunikasi, unsurnya adalah mendengarkan, empati, dan adaptif. Karena change always happen. Seringkali mungkin Bu Gurit sendiri dalam contoh yang akan banyak saya pakai dalam ini, berapa kali berubah kan rencananya kan. Tapi yang tidak terjadi adalah ya berubah lagi. Ya kan kemarin bicaranya begini, kenapa? Kita adaptif. Karena kita sadar dengan mengadakan adjustment, kita adapt, maka kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya. Peluang untuk bertanya, udah ngerjain aja, ikut aja, saya ngatur. Pasti teman-teman yang diingatkan. Tapi semua ada peluang buat menanyakan why, how. Ya. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
sehingga transfer of information-nya mudah dan taking the risk. Bayangkan dalam 2 minggu yes kita bisa seperti ini, bukan main, luar biasa. Mungkin tepuk tangan untuk kolaborasi. Kemungkinan dalam kolaborasi, kalau kolaborasi, walaupun semuanya itu sebetulnya berada dalam posisi kewenangan tertentu adalah sama, tapi tetap perlu ada yang berpikir. Kalau enggak nanti arahnya tidak jelas. Berarti pemimpinnya merekomendasi, tidak mendelegasikan, tidak menugaskan, menghilangkan ketakutan, kecemasan, tapi membangun rasa percaya diri. Pemimpin komitmen yang tinggi dalam mencapai tujuan, dan ini yang membuat dia ikut. Meningkatkan kekuatan dari timnya, dari rekan-rekannya yang sama-sama, dan meminimalkan kelemahan. Terus meningkatkan standar tim, akan menyesuaikan diri dengan harapan pimpinan, karena harapan ini adalah kita sudah bahas bersama. Mendorong kerjasama, collaboration. He is not a commander, tidak pemerintah, tidak mengatur, tidak menginginkan sesuatu dicapai menurut maunya atau versinya sendiri. Tapi kita bahas where we are to go. Sehingga dia sebagai pemimpin dia mengutamakan teamwork. Ini tidak akan saya bahas, tapi ada matrix of strategy for working together. Ada networking, coordination, cooperation, collaboration. Ada type of relationship dan macam-macam. Jadi sebetulnya ada hal-hal yang bisa kita pakai sebagai rujukan bagaimana kita menggabungkan suatu teamwork. Nah, bagaimana mengembangkan budaya kolaborasi? Budaya kolaborasi yang terjadi kalau individu merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif dan bertanggung jawab tanpa takut dinilai. Pada saat orang dinilai, maka orang akan khawatir, nanti saya dinilai jelek, nanti saya dinilai tidak pas, maka akan mulai berpikir negatif. Pada saat ada atmosfer negatif dalam kelompok, kolaborasi akan berakhir. Justru budaya ini harusnya dibangkitkan, didorong, terutama oleh si pemimpin. Anggota yang lain pun demikian. Bersedia untuk mendapatkan masukan-masukan dari yang lain, sehingga ekspresi yang kreatif bisa tercapai. Memodifikasi, mengembangkan hal yang diekspresi orang lain tanpa takut mengganggu siapapun. Maksudnya begini, oh itu kan ide saya mulai, kenapa kamu yang terusin? Seringkali kita bermasalah dalam hal itu. Maaf, misalnya dalam mata kuliah, karena terjadi pergantian, terjadi perubahan kurikulum, oh itu mata kuliah saya, kenapa diambil? Oh ini mata kuliah, terjadilah persoalan. Sebetulnya pergantian mata kuliah di satu sisi adalah tantangan juga, bahwa saya harus mengembangkan dari sisi yang lain dari pengetahuan saya. Tapi persoalannya seringkali hal-hal yang kita alami, hal yang kita hadapi, kita lihat lebih banyak di segi negatifnya. Nah, collaboration culture tahu, ada common goal, process of workflow, ada trust, ini manajemen support, ada nggak support di manajemen? Mutual benefit bagi market yang terlibat di dalam, ada rulesnya clear atau tidak, ini yang seringkali jadi masalah. Tanpa ada clear rules, maka akan mudah terjadi perbedaan pendapat karena perbedaan persepsi terhadap hal yang harus ditangani. Lalu ada training yang mungkin harus dilakukan. Kemudian team rewards. Rewards ini kita celebrate bersama-sama our sukses. Boleh, kita sudah berhasil. Panitia nanti ada pembubaran panitia, sebetulnya adalah bagian dari proses kolaborasi to celebrate our success. Itu sudah berhasil. Kolaborasi meningkatkan kualitas komunikasi, pertukaran pengetahuan. Meningkatkan proses organisasi jadi lebih efisien. Karena dengan kolaborasi banyak hal yang tidak efisien bisa diatasi karena mereka selalu berusaha mencari yang terbaik, memberikan masukan. Meningkatkan modal sosial, meminimal batasan-batasan yang memungkung kreativitas dan partisipasi. Ini yang penting. Seringkali kreativitas individu dalam kelompok tertumpu karena directive style dari leadernya atau tidak mudah menerima pandangan-pandangan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan.
Ini akan meningkatkan tujuan organisasi. Sensitivitas antar anggota, sensitivitas di sini dalam arti yang positif. Semakin mengerti kebutuhannya apa, hambatan apa sih masalah kita bersama. Not only my problem, but what is our problem. Fokus pada pemecahan masalah, yang pemecahan masalah itu adalah tanggung jawab interpersonal, bukan tanggung jawab hanya satu orang atau tanggung jawab berdiri. Meningkatkan komunikasi dan pengambilan keputusan bersama. Communicate to make decision. Karena dengan teori-teori organisasi yang sekarang kita lihat bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama akan lebih lebih besar kemungkinan keberhasilannya karena semua orang merasa terlibat. Kemudian ini yang penting, meningkatkan rasa saling percaya. Bila dalam organisasi rasa saling percayanya mulai rusak, mulai pecah, maka itu tanda-tanda organisasi akan menghadapi masalah yang besar kalau tidak segera diatasi. Karena pada saat saling percaya ini turun, maka yang meningkat adalah rasa bahwa saya harus menyelamatkan diri saya. Dan itu akan menjadi dasar dari konflik. Bagaimana meningkatkan kolaborasi, sering melakukan pertemuan dengan tim, kesempatan untuk merespon pendapat secara terbuka, dan direspon secara open, bukan just talk, tapi direspons dalam langkah-langkah implementasi yang dirasakan oleh semua anggota. Kita harus punya tujuan yang sama, jelas dan terukur. Apa yang kita mau capai? Terukur dalam arti kita bisa memproyeksikannya dalam waktu. Apa yang harus kita ukur menyatakan keberhasilan kita? Untuk itu harus ada disiplin yang jelas, pembagian tugas yang adil. Yang penting ini, tidak mengkritik anggota tim di depan orang banyak. Siapkah orang itu atau tim kita berada dalam situasi di mana kita saling mengkritik? Terbuka, adil dan jujur, dan bagaimana setiap anggota tampil sebagai panutan. Bukan hanya pemimpin, tapi semua anggota organisasi. Kalau di fakultas kita misalnya, semua dosen punya cita-cita, punya keinginan, saya bisa tampil sebagai panutan di bidang saya, contoh sebagai dosen, ataupun dalam menangani, membimbing mahasiswa saya. Artinya tujuan yang bermanfaat bagi semua. Goal, superordinate goal. Kepemimpinan tepat, komunikasi efektif. Komunitas kepemimpinan tadi itu dibicarakan, komunikasi efektif itu reciprocal, timbal balik terbuka. Struktur, sistem, dan prosedur organisasi yang mendukung. Ini yang selalu harus di-adjust, dilihat. Dengan perkembangan sekarang, apakah struktur, sistem, dan prosedur yang ada tetap mendukung organizational process? Dan ini justru dapat diketahui dari masukan-masukan dari para anggota organisasi dan pengembangan sumber daya. Pengembangan sumber daya berarti proses yang direncanakan untuk mengembangkan kompetensi para tenaga yang ada pada organisasi, sehingga ke masa depan organisasi tetap bisa bertahan dengan baik. Misalnya, masalah di fakultas kita, semakin banyak mereka yang pensiun, dan dalam 5 tahun mendatang banyak sekali yang pensiun. Lalu kemana fakultas ini akan jalan? Siapa yang akan menggantikan? Bagaimana perencanaannya? Bagaimana persiapannya? Tidak mudah menggantikan staf pengajar yang punya pengalaman puluhan tahun, apalagi sudah level profesor, meninggalkan fakultas, lalu generasi muda yang meninggal, menanganinya siapa? Beban ini harus di-share, berarti apa? Kita harus mempersiapkan tenaga kita. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan kinerja mempunyai hubungan yang positif. Kalau kolaborasi rendah, maka kinerja juga akan rendah. Jadi kalau kolaborasinya tinggi, maka dia akan mencapai satu tujuan organisasi yang berkualitas. Kesimpulan, kolaborasi, dalam kolaborasi setiap individu bermanfaat akan meningkatkan kerja individu dan kinerja organisasi. Dan saya membandingkan ini dengan kompetisi. Dalam beberapa hal, kompetisi individu berada dalam situasi konflik. Itu compete. Compete yang paling bagus adalah compete with ourselves. Berusaha supaya saya lebih baik dari hari ini. Itu adalah kompetisi yang paling sehat. Kalau kita berkompetisi dengan orang lain, maka akal kita bisa macam-macam. Kita cari jalan supaya dia terhambat, maka saya lebih baik.
Tapi kalau dengan compete dengan diri sendiri, kita tidak akan mencelakakan diri kita sendiri. Dan kompetisi seringkali menimbulkan rasa saling tidak percaya. Dan kita masuk ke sinergi sekarang. Oke, silakan. Sinergi, apakah itu sinergi? Sinergi adalah sintesa energi. Bagaimana energi disintesakan bersama untuk mencapai tujuan. Dan pada proses